pagi kepada rekan-rekan wartawan yang telah hadir pada hari ini di dalam acara konferensi pers serah terima perjanjian kerjasama antara PLN dengan Jasindo terkait jaminan asuransi aset operasional PLN Group. Baiklah. Asuransi bagi PLN itu berfungsi sebagai salah satu upaya untuk menjaga value dari aset yang dimiliki oleh PLN. Jadi saya rasa menjadi sesuatu hal yang memang perlu diupayakan dan dikelola dengan baik. Kerjasama ini sudah berlangsung sampai 11 tahun ya Pak ya. Jadi begitu trusting itu terbangun antara PLN dan Jasindo. PLN ini sangat bagus sekali dalam menjaga dalam menjalankan risk manajemennya, sehingga aset-aset itu bisa terawat dengan baik dan kejadian-kejadian itu bisa diminimalisir. Iya, inilah serah terima perjanjian kerjasama antara PLN dengan Jasindo terkait jaminan asuransi aset operasional PLN Group. Iya. Terima kasih dan siap dengan dengan prokes. Oke, iya, sukses selalu untuk PLN dan Jasindo menjadi public service di era-era yang sangat tough. Mungkin saya ingin sedikit bertanya Bapak pada Bapak Dwi. Jadi kebetulan kan memang dari keuangan gitu Pak ya. Kenapa tadi bisa mungkin sedikit state bahwa berharap preminya itu turun gitu. Apakah ini karena kondisi yang PPKM ini juga sangat tough membentuk suatu negosiasi yang bisa lebih adjustable gitu atau bagaimana Bapak? Kalau kondisi PLN sendiri Bapak? Sebagai perusahaan yang harus membelanjakan uangnya sedapat mungkin kita membelanjakan dengan seefisien mungkin. Nah, maksudnya bukan mencari termurah atau murahan, bukan, tapi bagaimana kemudian aset-aset kami itu dapat terlindungi dengan baik setelah kami melakukan suatu manajemen risiko. Namun kemudian yang namanya risiko tetap aja bisa terjadi gitu ya. Dan itu coveragenya adalah dengan cara asuransi, di mana itu akan memulihkan nilai dari aset itu sendiri. Nah, ketika kami melakukan proses mitigasi risiko dengan segala langkah yang kami lakukan terhadap aset-aset kami, tentunya dengan semakin baiknya kami mengelola aset-aset kami, menghindari atau memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Nah, itu selayaknya lah kami bisa mendapatkan premi dengan rate yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Pertanyaannya untuk PLN, apakah itu sudah mengcovering semua kerusakan-kerusakan ataukah hanya part of aja Pak? Asuransi yang dibayarkan oleh Jasindo kepada kami ke PLN itu memang untuk cover kerusakan yang memang terjadi. Jadi konsepnya Pak, konsep asuransi itu kan begitu kami ada kerusakan maka kami mengajukan klaim. Yang tentunya yang bisa klaim adalah kerusakannya saja, part mana atau bagian mana yang rusak. Dan kemudian Jasindo sebagai pihak insurer maka akan melakukan suatu proses loss adjusting. Jadi akan melihat apa saja yang rusak, kerusakannya seperti apa, apakah itu claimable apa tidak. Saya Nida dari Investor Daily Pak, mau bertanya, kan ini dari kontraknya sendiri untuk premi dari PLN ke Jasindo itu berapa ya Pak kalau boleh tahu? Premi yang terbesar itu berasal dari corporate. Ya, memang kami fokus di corporate ya. Retail belum, karena memang sedang dalam proses pembangunan bisnisnya gitu kan. Nah, jumlahnya berapa? Kalau sampai saat ini kami sudah hampir mendekati 4 triliun ya. Orang makin alergi dengan batu bara gitu ya. Sementara
listriknya PLN ini 50% lah saya kira ya Pak Dwi ya, yang berasal dari batu bara. Nah rupanya ini saya dengar berimbas juga ke asuransi. Kira-kira mungkin bisa diberi gambaran oleh Jasindo, kira-kira pasar seperti apa sih? Seperti kita tahu bahwa dunia sudah mulai bergeser ke industri terbarukan, ya, yang ramah lingkungan itu di mana-mana ya. Nah, tentunya hal ini berimbas kepada batu bara, ya. Jadi di market dunia hal-hal yang berhubungan dengan batu bara ini memang memiliki mereka tetapkan harga yang lebih tinggi daripada energi terbarukan. Jadi ini mungkin juga jadi PR-nya kita Pak ya. Tetap kita Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batu bara terbesar, dan sedangkan energi terbarukan kita masih dalam tahap developing ya nggak. Nah ini memang challenge bagi kita. Tapi untuk menjelaskan bahwa kondisi naik turunnya premi itu sebenarnya bukan saja karena kondisi itu berbasiskan batu bara, tapi juga berdasarkan regulasi. Uniknya khusus untuk bisnis korporasi Pak, sebenarnya ini adalah suatu bisnis asuransi yang menjadi dasar kebutuhan operasional suatu industri. Bagi Jasindo terhadap klien-klien yang sudah di covering asuransinya, itu akankah membuat menambah beban ataukah menjadi opportunity? Jasindo itu menyikapi dengan membuat struktur baru sebenarnya Pak. Dan Pak Aris ini adalah Direktur Bisnis Strategis yang memang mengendalikan hampir seluruh bisnis Jasindo yang secara korporasi, termasuk bisnis energi Pak. Mau dikemanakan sih sebenarnya dengan kapasitas batu bara yang sangat tinggi ini Bapak? Monggo Bapak mungkin dibantu dengan menjelaskan kepada teman-teman media pada siang hari ini Pak. Jadi batu bara itu dimulai PLN ini start tahun 80-an gitu Pak ya, batu bara. Terus lama tidak ada penambahan, baru di tahun 2004 itu proyek yang 10.000 megawatt, nambah lagi pembangkit yang dari atau menggunakan batu bara. Setelah itu banyak IPP, makin banyak gitu ya batu baranya. Jadi pemakaiannya mungkin masif lah di sini. Terkait pemanfaatan karbon ke depan, tadi kan Bapak sempat membicarakan di Inggris sendiri pun sekarang udah menjadi pakan ternak untuk ikan tadi ya. Nah, secara proyeksi sendiri kira-kira PLN dalam waktu dekat ini sudah ada semacam kayak rencana pemanfaatan karbon belum Pak untuk itu? Untuk apa saja dan bagaimana? Ya, terima kasih. Salah satu yang jadi pendorong PLN juga ini sekarang ini kan mau diberlakukan tax, carbon tax. Jadi ketika PLTU itu menghasilkan emisi CO2, terkenalah itu pajaknya. Dan ini jadi penggerak atau pendorong mau diapakan ini supaya bisa menghasilkan. Teman-teman memang terdorong atau terpacu lah ya untuk bisa mengolah CO2 ini. Memang karena skalanya cukup besar kalau dari PLTU, mungkin ya kita berangkat dari skala kecil dulu. Sayang saya tidak bisa menceritakan apa yang saat ini sedang dilakukan gitu ya. Memang teknologinya bisa macam-macam. Kalau tadi yang jadi pakan ikan itu memang masih dalam skala laboratorium juga gitu. Jadi masih belum. Tapi orang sudah tergambarkan bahwa ke depan itu terbuka ruang yang inovasi lagi gitu kan. Dan kita punya sumber CO2 yang sangat banyak. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan dengan ya mungkin orang bilangnya sampah lah ya. Karena ternyata begitu menghasilkan kita harus bayar ternyata taxnya. Di sini kita kena berapa? $5 ya kalau nggak salah ya. $5 per ton. Nah,
tentunya itu kalau kita katakanlah tadi batu baranya 80 juta ton ya per tahun, berarti CO2-nya itu kira-kira kan jutaan ton juga CO2 yang dihasilkan. Nah itu tentunya saya masih belum tahu apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di PLN, tapi waktu saya berbincang-bincang dengan salah satu dirut di anak perusahaannya PLN, dirutnya IP gitu, waktu itu memang mereka sudah mulai untuk mengupayakan ini harus bisa dijual nih CO2 yang dihasilkan gitu. Nah bentuknya apa waktu itu masih belum bisa diceritakan, tapi itu akan mendorong banyak inovasi untuk bisa memanfaatkan CO2 yang dihasilkan oleh pembangkit.